Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Hairani SPD MKS selaku dosen pembimbing mata kuliah pendidikan konsumen, kami dari kelompok 6 atas nama Zahra Ramadhani, yaitu saya sendiri dan teman saya Tulus Putri Julia akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul metrologi. Baik, untuk materi pertama akan dibacakan oleh teman saya. Untuk Tulus dipersilahkan. Metrologi atau ilmu pengukuran adalah disiplin ilmu yang mempelajari cara-cara kalibrasi dan akurasi di bidang industri. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Metrologi mencakup 3 hal, pertama yaitu penetapan definisi satuan ukuran yang diterima secara internasional, misalnya meter. 2. Perwujudan satuan-satuan ukuran berdasarkan metode ilmiah, misalnya perwujudan nilai meter menggunakan sinar laser. Yang ketiga, penetapan rantai ketertelusuran dengan menentukan dan merekam nilai dan akurasi suatu pengukuran dan menyebarluaskan pengetahuan itu, misalnya hubungan antara nilai ukur suatu mikrometer kulir di bengkel dan standar panjang di laboratorium standar. D. Jenis timbangan berdasarkan sifat penggunaannya. Metrologi dikembangkan ke dalam 3 kategori utama dengan tingkat kerumitan dan akurasi yang berbeda-beda. Metrologi ilmiah. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya. Di sini ada jenis anak timbangan. Anak timbangan adalah benda ukur massa yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap pada alat timbang yang menentukan hasil penimbangan. Karakter fisik atau meteorologisnya diatur yang meliputi harga nominal, bahan, konstruksi, dimensi, massa jenis, kondisi permukaan, penandaan dan kesalahan maksimumnya. Peraturan tentang karakteristik dan sifat meteorologis anak timbangan diatur berdasarkan Surat Edaran Direktur Meteorologi tanggal 29 Juni 1999 nomor 4599 garing Dirmet sama dengan 1.1 per 4 per 1999. Massa nominal anak timbangan disusun berdasarkan kelipatan 1, 2, 5, dan 10. Mulai 1 mg hingga 50 kg. Masing-masing anak timbangan sesuai dengan harga nominal dan kelasnya mempunyai batas kesalahan yang diizinkan atau BKD. Makin tinggi kelasnya, makin kecil BKD-nya. Untuk mengetahui apakah anak timbangan memenuhi BKD sehingga dalam penggunaan tidak merugikan masyarakat, maka perlu dilakukan penerapan terhadap anak timbangan tersebut. Dan untuk menjaga ketertelusuran anak timbangan ke standar nasional maupun standar internasional, maka secara periodik anak timbangan tersebut harus dikalibrasi. Metode kalibrasi AT dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama metode perbandingan langsung dan yang kedua metode subdivisi atau diseminasi. Metode perbandingan langsung. Syarat mutlak untuk metode perbandingan langsung adalah anak timbangan yang dikalibrasi atau ATK dan anak timbangan standar atau referensi mempunyai massa nominal yang sama. Sedangkan metode subdivisi atau diseminasi yaitu
Pada metode subdivisi atau diseminasi, satu set anak timbangan dapat dikalibrasi oleh satu buah anak timbangan standar dengan massa nominal bisa berbeda. Persyaratan umum yang harus dipenuhi dalam melakukan kalibrasi anak timbangan adalah, yaitu yang pertama, kondisi lingkungan. Kondisi laboratorium dijaga pada ambient atmosphere pressure. Yang kedua, room temperatur, dan yang terakhir relative humidity. Pada bagian kedua yaitu untuk AT kelas E1 dan E2, suhu laboratorium sebesar 18 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Untuk kelas F1 sampai M2 tidak dikhususkan. Dan yang terakhir, massa jenis udara berada dalam rentang 1,2 hingga 10% kurang dari 1,2 kurang lebih 10%. Jika massa jenis udara di luar rentan tersebut, maka perhitungan harus menggunakan massa sebenarnya, dan massa konvensional harus dihitung dari massa sebenarnya. Penting untuk kita mengetahui cara merawat anak timbang, karena anak timbang merupakan standar yang digunakan untuk mengkalibrasi timbangan. Perlakuan yang tidak tepat atau cara perawatan yang kurang baik terhadap anak timbang tentunya akan berdampak pada besarnya ketidakpastian pada anak timbang tersebut, sehingga budget dari ketidakpastian yang berkontribusi pada kalibrasi timbangan dengan menggunakan anak timbang tersebut juga akan semakin besar. Salah satu faktor penting untuk kemajuan suatu negara adalah pertumbuhan ekonominya. Perdagangan internasional amat diperlukan dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Namun, terdapat penghambat yang besar untuk peningkatan perdagangan antar negara. Salah satunya adalah Technical Barrier to Trade atau TBT, atau hambatan teknis perdagangan. Di samping itu, persaingan antar negara yang semakin meningkat dalam era produk-produk yang dipasarkan. Artinya, kualitas yang dapat diterima oleh pasar yaitu kualitas produk yang memenuhi regulasi dan standar internasional. Kualitas suatu produk dinyatakan dalam sertifikat pengujian produk tersebut. Di sini diperlukan data yang valid, yang berarti hasil uji dari negara pengekspor comparable atau tidak berbeda dengan di negara pengimpor. Tanpa pengujian yang valid, tidak ada jaminan bahwa kualitas produk memenuhi regulasi atau standar internasional, dan hal ini dapat menghambat ekspor.